Baik, selamat pagi Pak Ido dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 dengan anggota Salwa Yuan dengan NRP 006, Safia dengan NRP 008, Adelia dengan NRP 011, Putri dengan NRP 017, dan Nashwa Raina dengan NRP 018 akan mempresentasikan ide bisnis dan sekaligus final bisnis kita, yaitu jasa desain rumah Jival Jifar 5 Studio. Next. Jadi kita berangkat dari beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu tingginya permintaan akan desain rumah personal dan unik. Yang mana masyarakat kala ini itu menginginkan desain yang cukup unik dan lebih modern, sehingga permintaan seperti ini tuh cukup banyak dan dibutuhkan jasa yang lebih banyak pula. Kemudian terdapat keterbatasan biaya dalam jasa desain rumah. Jasa arsitek profesional biasanya memiliki tarif harga yang cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat yang masih mempertimbangkan hal ini jika ingin mengambil jasa ini. Kemudian keterbatasan waktu. Fleksibilitas itu menjadi nilai tambah bagi klien yang memiliki keterbatasan waktu. Penyedia jasa desain dari mahasiswa cenderung memiliki fleksibilitas waktu yang lebih besar dibandingkan profesional yang sudah bekerja penuh waktu. Kemudian terdapat beberapa existing alternatif. Yang pertama yaitu biro arsitek profesional. eh Kelebihannya yaitu terpercaya dan berlisensi, desainnya cukup akurat. Kekurangannya yaitu biayanya cukup tinggi dan kurangnya fleksibilitas antar personal. Kemudian individu online 3D modeling. em, Kelebihannya yaitu mudah diakses dan minim bahkan tidak dipungut biaya. Kemudian kekurangannya yaitu desain yang dihasilkan belum tentu akurat dan akan banyak yang kurang sesuai dengan standar bangunan. Next. Selanjutnya adalah beberapa solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, tingginya permintaan akan desain rumah personal dan unik. Permasalahan ini terjawab dengan adanya jasa desain Jiwa Rumah, yang mana SDM-nya ialah para mahasiswa arsitektur yang memiliki inovasi-inovasi terkini dan mengikuti alur tren dan kebutuhan masyarakat di kala ini sehingga cukup membantu permintaan klien saat ini. Yang kedua adalah keterbatasan biaya dalam jasa desain rumah. Sesuai desain Jiwa Rumah memiliki harga yang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan arsitek profesional, sehingga orang awam akan lebih mudah dalam mencari jasa desain yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Kami menyediakan jasa yang akan lebih fleksibel daripada dengan arsitek profesional. Dan kami cenderung memiliki kesenggangan dan keinginan klien. Tenggat waktu yang diberikan juga diterima sesuai dengan batasan yang telah disepakati. Next. Oke, baik. Dari penjelasan tentang Jiva Rumah tadi, kami juga memiliki rencana pengembangan selama 5 hingga 10 tahun ke depan. Jadi kami memiliki 3 step. Jadi yang pertama ada 1 sampai 3 tahun itu kami melakukan, jadi yang pertama itu ada melakukan riset pasar ulang sehingga riset kami itu bisa lebih matang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Lalu yang kedua itu kami mengembangkan portofolio awal dengan beberapa proyek desain rumah keluarga atau teman itu sebagai bentuk promosi kita juga. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kualitas dan kapabilitas dari SDM kita. Lalu selanjutnya itu kami memperbanyak relasi dalam ranah arsitektural maupun tidak. Lalu melaksanakan pemasarannya itu secara online dengan beberapa media lain selain Instagram misalnya itu bisa dengan website maupun TikTok dan jenis media sosial lainnya. Lalu yang terakhir di 1 sampai 3 tahun pertama itu kami menetapkan logo, tagline dan juga pemasaran bisnis dari Jiva Rumah ini sendiri. Nah, selanjutnya step yang kedua itu ada di 4 sampai 5 tahun. Di sini kami pertama itu memperluas jenis project yang kami ambil. Misalnya kita awalnya dari rumah, kita bisa lebih tinggi di bangunan komersial. Lalu yang kedua, kami mencari lisensi untuk meningkatkan kepercayaan klien nantinya. Lalu yang ketiga, memperkuat branding, yaitu kami bisa bekerja sama dengan
dengan influencer untuk meningkatkan nama dan dipublikasikan di media sosial. Dan yang selanjutnya, kami melakukan rekrutmen untuk mahasiswa maupun fresh graduate untuk memperluas ranah kerja. Nah, untuk yang step ketiga itu 7 hingga 10 tahun. Jadi untuk yang pertama itu eh, kami meningkatkan reputasi jasa dengan melakukan sertifikasi. Lalu yang kedua itu mendirikan biro kecil-kecilan untuk tempat bekerja kami selama offline gitu. Lalu yang ketiga itu kami mengambil proyek yang lebih besar dan juga di sini kami mencoba untuk bekerja sama dengan ahli lainnya. Yang selanjutnya, kami bermitra dengan biro arsitek yang mungkin sudah cukup terkenal, sehingga kami bisa menjalin sebuah kerjasama tetap. Lalu yang terakhir, kami mencoba untuk membuka layanan desain online yang berlangganan atau apa, maksudnya mereka itu memiliki langganan khusus kepada kami untuk bisa mengakses desain secara reguler dan juga mampu berkonsultasi secara langsung juga bersama kami. Sekian di next. Oke, untuk progres bisnisnya sendiri, yang pertama di sini kami sudah melakukan meet bersama klien. Sejauh ini kami mendapatkan 5 klien, di mana 3 klien sudah selesai terlaksanakan untuk jasa yang sudah ditawarkan. Jadi untuk publikasi media sosialnya juga kami melakukan pada media sosial Instagram utamanya untuk mempublikasikan hasil karya kami yang kami diskusikan juga dengan klien kami. Nah, dari situ ada 3 karya yang sudah berhasil terpublikasikan lewat Instagram, yaitu Ark House, Rafna House, dan juga By House. Nah, dari ketiga itu kami juga melakukan ads pada Instagram sehingga kami mendapatkan insight atau engagement dari publikasi sebanyak 1.000 akun, dan dari situ kami mendapatkan eh, potensi klien yang lebih luas dan juga lebih banyak gitu. Next. Nah, karena kami juga sudah melakukan beberapa tahap bersama klien, kami juga tidak lupa untuk meminta testimoni dari klien-klien tersebut terkait kinerja kami dan juga kualitas yang kami tawarkan gitu. Dari kualitas pelayanannya dan juga rekomendasi jasanya jika mereka mampu merekomendasikan jasa kami terhadap orang lain. Nah, untuk perkembangan kliennya sendiri, kami mulai start mendapatkan klien itu pada tanggal 1 Juni. Kemudian berkembang di 3 Juni itu kita mendapatkan 3 klien. Dan pada 14 Juni totalnya kami sudah mencapai 5 klien. Begitu. Next. Baik, selanjutnya yaitu dari cost strukturnya sendiri. Jadi untuk paket kita tuh kita punya 3 paket, di mana ada paket konsep bangunan itu kita patok dengan harga 7.000 per meter persegi, yaitu mencakup desain konsep dasar dari bangunan itu sendiri, ya seperti bedah, tampak, potongan, dan fasad bangunan. Kemudian ada juga paket lengkap bangunan dengan harga 15.000 per meter persegi dengan mencakup desain teknis secara keseluruhan bangunan yaitu denah, tampak, potongan, terus juga furniture dengan rendering dari fasad dan interior bangunan itu sendiri. Terus yang terakhir yaitu paket desain interior dengan harga 100.000 per gambar dan desain itu dapat berupa teknik maupun render dengan harga mencakup jumlah gambar yang akan diminta oleh klien. Terus untuk prosedur pembayarannya sendiri kita bagi menjadi 3 tahap, di mana tahap pertama yaitu termin 30% dan ini dilakukan setelah kontrak kerja sebagai awal dari mulai pengerjaan desain awal. Terus juga yang kedua tahap 2 itu uh, termin 30% dengan pembayaran jika dana itu sudah disetujui sepenuhnya. Terus tahap 3 yaitu pelunasan yaitu termin 40% dan dilakukan setelah proses usulan revisi dana jika ada, terus juga uh, fasad sebelumnya yang telah disetujui sepenuhnya. Mencakup gambar-gambar teknis. Next. Selanjutnya yaitu dari pengeluaran kita sendiri, kita itu hanya mengeluarkan uang di iklan feed Instagramnya dengan harga satuannya yaitu 100.600. Terus untuk pemasukannya sendiri, karena kita dapat dari 5 klien,
Dan di klien pertama itu paket lengkap desain bangunan dengan total lunas yaitu 4.500.000. Kemudian untuk klien B yaitu dari Ravna House dengan paket lengkap desain bangunan dan sudah lunas juga itu 4.335.000. Terus ini kita hitung sesuai dengan luas areanya yang berbeda yaitu antara 300 meter persegi dengan 289 meter persegi. Terus untuk klien yang C, Arts House itu paket lengkap desain bangunan dan juga sudah lunas. Itu harga totalnya karena 350.000. Terus untuk klien D karena hanya interior toko kita ada paket desain interior dan dia baru membayar DP yaitu pada tahap 1 termin 30% itu 90.000. Kemudian untuk klien E itu paket konsep bangunan dan sudah membayar pada tahap 2 termin 30%, itu sudah presentasi pembayaran 60%. Kita punya harga totalnya 1.260.000 dan total dari semuanya adalah 11.535.000. Next. Dan ini adalah bukti sudah menyelesaikan proyek-proyek tersebut dari klien A, B, dan C, terus juga dari ada tahap pengerjaan dari klien D dan klien E. Next. Ya, mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.